Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Mulyani, kelas 6 KA, NIM 185503339 dari Universitas Putra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pemesanan buku pada toko buku Nuris. Yang pertama yaitu analisa proses. Analisa proses ada activity diagram. Pemesanan buku dilakukan oleh staf pembelian berdasarkan pemberitahuan dari staf gudang mengenai buku yang akan dibeli, lalu staf pembelian pesan barang ke supplier, kemudian supplier terima pesanan. Dan yang berikutnya yaitu activity diagram. Pembuatan laporan berdasarkan bukti pembelian yang diterima, maka dibuat laporan pembelian yang dibutuhkan perusahaan. Laporan ini akan diberikan kepada pimpinan. Kemudian ada rancangan antarmuka. Rancangan tersebut yang ada di slide itu menampilkan rancangan menu utama. Di dalamnya terdapat tampilan form menu pada saat user atau staff membuka sistem. Kemudian di slide berikutnya ada rancangan data supplier. Di dalam slide tersebut menampilkan tentang tampilan form supplier pada saat user atau staff menginput data supplier yang bekerja sama dengan toko buku Nuris. Berikutnya rancangan data barang, di dalamnya yaitu terdapat tampilan form barang pada saat user atau staff menginput data barang yang berisikan kode buku, nama buku, dan harga. Kemudian rancangan cetak purchase order atau PO. Di dalamnya terdapat tampilan form pemesanan pada saat user atau staff menginput dan display data barang atau buku yang akan dipesan. Kemudian, barang yang sudah dipesan akan dicetak laporan pemesanannya dengan menampilkan tampilan yang ada dalam slide tersebut. Kemudian, hasil laporan pemesanan buku tersebut akan mengeluarkan tampilan seperti yang ada di slide, yaitu hasil keluaran atau output sistem pada saat user atau staff mencetak laporan pemesanan buku-buku. Nah, jadi kesimpulan dari sistem informasi manajemen pemesanan buku pada toko buku Nuris yaitu yang pertama, dalam penelitian ini lebih mempermudahkan dan memperlancar proses pemesanan buku di toko buku Nuris. Yang kedua, dengan proses komputerisasi mempercepat pengolahan data dan pembuatan laporan serta informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat, lengkap, dan bentuknya dapat dirancang sesuai dengan keinginan, sehingga terjadinya kesalahan dapat diperkecil. Kemudian yang ketiga, dengan digunakannya komputer sebagai alat bantu lebih meningkatkan ketelitian dan pengendalian yang tinggi dan dapat dipercaya. Nah, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem informasi manajemen sumber daya manusia berbasis web, studi kasus PT Klik Teknologi Indonesia. Ya, terdapat 3 gambar dalam slide tersebut. Yang pertama yaitu tentang use case diagram rancangan sistem cuti. Yang kedua tentang use case diagram rancangan sistem reimburse. Yang ketiga, use case diagram rancangan sistem absensi. Terdapat 4 aktor dalam sistem, yaitu Admin Human Resource Department atau HRD, Manajemen Departemen, Bagian Keuangan, dan Karyawan. Untuk melihat proses apa saja yang dilakukan oleh masing-masing aktor dapat dilihat use case diagram di gambar 1 sampai dengan gambar 3.
Aktivitas yang terjadi dalam pengajuan cuti dimulai dari karyawan memilih menu cuti, mengisi form cuti, kemudian sistem akan melakukan validasi data dan memprosesnya sesuai dengan tipe cuti yang dipilih. Tipe cuti yang berlaku di perusahaan adalah cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti tak berbayar. Untuk cuti tahunan dan cuti sakit masing-masing diberikan jatah 12 hari. Sedangkan untuk cuti tak berbayar tidak dibatasi kuotanya, namun akan dikenakan potongan gaji. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4. Nah, pada slide yang selanjutnya itu terdapat gambar 4 ya untuk pengajuan cuti, yaitu activity diagram. Itu digunakan untuk pengajuan cuti. Kemudian gambar yang selanjutnya itu ada yang sebelah kanan ada activity diagram. Ajukan reimburse. Ya, pada gambar selanjutnya itu merupakan activity diagram yang melakukan absen masuk, yaitu ada karyawan, ada sistem. Di sistem ada user telah login dan masuk ke halaman absensi, kemudian karyawan tekan tombol check-in, kemudian data tersebut akan disimpan sebagai jam masuk karyawan. Kemudian di sebelahnya itu ada activity diagram untuk membuat laporan harian yang mana data karyawan yang telah absen masuk akan disimpan. Aktivitas buat laporan harian adalah kegiatan mengirimkan laporan oleh karyawan. Setelah laporan dikirimkan, sistem akan mencatat jam absen keluar dari karyawan tersebut dengan catatan durasi bekerja karyawan telah mencapai 9 jam. Ya, kemudian di slide yang selanjutnya itu terdapat gambar yang namanya itu kelas diagram sistem informasi HRM. Di dalam tabel tersebut ada hal-hal yang menyangkut dengan roles, departments, users, reimburse, leaves, dan juga absences. Kemudian di samping kanannya itu ada gambar halaman beranda untuk admin HRD. Nah, di dalam slide terakhir itu terdapat halaman cuti bagi karyawan bagi admin HRD. Jadi yang dilihat HRD itu tampilannya seperti itu. Nah, pada gambar tersebut itu ada halaman cuti karyawan bagi admin HRD, di mana pada halaman tersebut terdapat semua data terkait dengan karyawan yang bersangkutan, mulai dari daftar pengajuan cuti hingga informasi saldo cuti. Menu ajukan cuti juga terdapat pada halaman ini. Nah, pada slide tersebut juga ada gambar atau halaman tentang klaim karyawan yang berisi semua hal tentang klaim dari karyawan. Gambar tersebut juga merupakan halaman klaim karyawan. Pada halaman ini, karyawan melakukan absen masuk, absen keluar, dan membuat laporan harian. Nah, jadi kesimpulan tentang sistem informasi manajemen SDM pada PT Klik Indonesia yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen SDM yang dikembangkan membuat pengelolaan SDM di perusahaan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem informasi manajemen SDM membuat karyawan yang bekerja secara remote dapat melakukan absen dan bagian SDM dapat mengelola data absensi dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang perancangan sistem informasi manajemen, pembelian dan penjualan komoditas perkebunan pada masyarakat pada UD Bintang Baru. Nah, di slide yang pertama itu ada gambar tentang entity relationship diagram. Dalam slide yang pertama itu berisi tentang informasi yang menggunakan metode waterfall.
Metode waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak. Pada rancangan entity relationship pada slide yang pertama itu dapat dijelaskan bahwa setiap user mempunyai banyak pembelian dan setiap pembelian mempunyai satu penjual. Setiap pembelian mempunyai satu komoditas. Setiap user mempunyai penjualan dan setiap penjualan mempunyai satu komoditas, serta mempunyai satu agen, mempunyai satu kurir, dan mempunyai satu provinsi. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu rancangan sistem. Di slide tersebut terdapat diagram konteks. Pada diagram konteks pada gambar dapat dijelaskan bahwa petugas mempunyai tugas menginput data penjual, pembelian, komoditas, penjualan, agen, kurir, provinsi, serta laporan data pembelian. Selanjutnya yaitu tabel relasi. Itu dijelaskan bahwa tabel user dengan tabel pembelian adalah kode underscore user, relasi tabel penjual dengan tabel pembelian adalah kode underscore penjual, relasi tabel pembelian dengan tabel komoditas adalah kode underscore komoditas, relasi tabel agen dengan tabel penjualan adalah kode underscore agen, relasi tabel penjualan dengan tabel kurir adalah kode underscore kurir, dan relasi tabel provinsi dengan tabel penjualan adalah kode underscore provinsi. Ya, kemudian di slide selanjutnya ada hasil rancangan, yaitu berupa form input data komoditas. Ada gambar form penjual, ada gambar form komoditas, ada form pembelian, dan juga form penjualan. Di yang pertama ada form penjual. Form penjual mempunyai beberapa input, adalah nama penjual, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya adalah form komoditas yang terlihat pada gambar di bawahnya itu berfungsi sebagai form input data komoditas. Form tersebut mempunyai beberapa input, diantaranya nama komoditas, dan halaman yang selanjutnya yaitu ada halaman form pembelian yang terlihat pada gambar tersebut berfungsi sebagai form input data pembelian. Form tersebut mempunyai satu input yaitu penjual komoditas dan jumlah komoditas yang dibeli. Kemudian di slide yang terakhir itu menunjukkan tentang laporan data pembelian yang berisi informasi tentang data tanggal penjualan, nama pembeli, jenis komoditas, jumlah yang dijual, alamat pengiriman, provinsi, kurir pengiriman, dan petugas yang menjualnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang terakhir ini yaitu berdasarkan hasil dan analisis yang digunakan pada perancangan sistem komoditas pada UD Bintang Baru, yaitu bahwa penelitian ini merancang dan membangun sistem informasi manajemen pembelian dan penjualan komoditas perkebunan masyarakat pada UD Bintang Baru telah dapat mengelola data user, pembelian, penjual, komoditas, agen, kurir, provinsi, dan penjualan. Begitu juga data yang telah diinputkan telah dapat diolah dan dihasilkan laporan pembelian dan penjualan. Dan sistem informasi manajemen pembelian dan penjualan komoditas perkebunan masyarakat UD Bintang Baru yang dibangun telah dapat menyajikan informasi dan pembelian dan penjualan komoditas berbasiskan web dengan pemrograman PHP. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.